Sayang, begitu aku membuka mata, aku menyadari seluruh tubuhku tidak bisa bergerak. Ternyata itu karena pacarku yang manja, menempel sepenuhnya di tubuhku. Daguku menyentuh puncak kepalanya yang lembut. Ujung hidungku tercium aroma stroberi yang manis, aroma susu. Sama seperti sentuhan lembut dan hangat yang terasa dari tubuhnya. Butiran stroberi juga terasa di tubuhku. Cup 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 cup, tolong, siapa yang bisa tahan dengan ini? Sayang, lihat skin baru ini, apakah bagus? Suara Bai Ningbing terdengar sangat lembut dan manja, dengan nada manja yang meledak di telingaku. Ponsel yang dia pegang, layarnya hampir menempel di wajahku. Di layar ada skin karakter game yang serba merah muda, sangat mencolok dan penuh warna. Pandanganku dengan susah payah melewati kuncir kuda tingginya yang mengembang, menatap layar komputer di depanku. Di layar ada game Valorant. Karakter game yang ku kendalikan sedang bersembunyi di pojokan. Dari headset terdengar teriakan rekan tim yang tertahan namun cemas. Feng Yuan, apa koneksimu sedang lag? Kelima musuh semuanya membelakangi kita. Kesempatan untuk ace. Jariku kaku berada di atas keyboard dan mouse. Ace, sudah lama sekali aku tidak mendapatkan ace. Adrenalin bergejolak di dalam pembuluh darahku. Namun semua ambisi itu ditekan oleh sosok di pelukanku. Seperti ditekan oleh patung Buddha raksasa. Bai Ningbing sepertinya merasa posisinya kurang nyaman. Dia menggesek-gesekkan tubuhnya di pahaku, menyesuaikan posisi. Dadanya yang penuh menekan otot pahaku tanpa penghalang, memberikan sensasi seperti tersengat listrik yang membuat merinding. Yang lebih parah lagi, saat dia menyesuaikan posisi, sikunya tidak sengaja menyentuh tangan kananku yang memegang mouse. Kursor mouse tiba-tiba tergeser. Di layar, karakterku yang sudah mengintai dengan teliti malah terlihat seperti orang bodoh. Setelah menembak sekali, dia tidak bergerak lagi, langsung terekspos dalam jangkauan tembakan kelima musuh. Efek suara kematian karakter game, diiringi dengan ledakan amarah rekan tim di saluran suara. Makian kasar yang cukup untuk meruntuhkan atap rumah. Feng Yuan, sialan kau. Kau ini aktor ya, brengsek, laporkan dia. Pandanganku menjadi gelap. Aku merasa tekanan darahku melonjak drastis sampai ke ubun-ubun. Pelipisku berdenyut-denyut kencang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan amarah yang hampir meledak di dadaku. Ningbing, suaraku terdengar kering, membawa kelelahan yang hampir mencapai titik puncak. Sayang, ada yang ingin aku bicarakan. Bai Ningbing akhirnya mengangkat kepalanya dari layar antarmuka skin. Sepasang mata besar yang bulat dan lembab menatapku dengan polos. Bulu mata panjangnya berkedip-kedip, seperti rusa kecil yang terkejut. Wajah kecil seukuran telapak tangan itu, dipadukan dengan wajah bayi yang tampak muda alami dan bibir kecil berwarna merah muda ceri. Benar-benar definisi standar wajah polos dengan dada besar. Dan saat ini, kerah kaos kartun yang longgar itu, sedikit merosot karena gerakannya yang menggeliat, memperlihatkan tulang selangka yang indah dan terukir cantik, serta bentuk dada besar yang sangat memukau di bawahnya, benar-benar sesuai dengan julukannya. Lihat ya, aku berusaha membuat suaraku terdengar lembut. Mari bicara baik-baik. Meskipun sosok kecil di dalam hatiku sudah membenturkan kepala ke dinding dengan gila. Game kali ini menyangkut tekanan darah rekan timku, dan juga menyangkut pacarmu ini. Bisakah tekanan darahku tenang selama 10 menit saja? Setelah 10 menit, aku janji akan segera berubah menjadi sofa manusia pribadimu. Terserah kau ingin meremas atau menekanku sesukamu. Tanpa keluhan sedikit pun, aku mengangkat 3 jari sebagai tanda bersumpah. Bibir kecil Bai Ningbing segera mengerucut. Sudut mulutnya melengkung ke bawah dengan ekspresi sedih. Mata besarnya seketika diselimuti lapisan air yang tipis. Seolah-olah detik berikutnya air mata bening akan jatuh. Dia menjulurkan jari-jarinya yang ramping dan putih, menarik pelan kaos di dadaku. Kainnya bergoyang kecil ke sana kemari. Suaranya terdengar sangat sengau, seperti anak kucing kecil yang ditinggalkan seluruh dunia. Tapi aku ingin memelukmu sekarang. Suamiku galak sekali kalau main game, sampai tidak mempedulikan Ningbing lagi. Apa Ningbing sangat mengganggu? Suamiku sudah tidak sayang Ningbing lagi ya. Kombinasi jurus manja dan keras kepala ini sudah dikuasai Bai Ningbing dengan sangat sempurna. Daya rusaknya setara dengan senjata nuklir. Aku merasa pertahananku seperti es krim di bawah terik matahari, sedang meleleh dengan kecepatan cahaya. Aku melihat wajahnya yang tampak ingin menangis. Mendengar keluhan lembut itu,
Hal-hal seperti pantakil atau makian rekan tim seketika terasa ringan. Tidak ada artinya lagi. Tidak, tidak, benar-benar tidak. Aku segera membantahnya. 3 kali penekanan nada bicara yang tegas. Lenganku secara tidak sadar mengerat. Memeluknya lebih erat lagi dalam dekapanku. Seolah-olah dia adalah harta karun langka di dunia. Takut sekali jika Ningbingku terjatuh. Paling imut di seluruh dunia. Paling menggemaskan. Bagaimana mungkin aku tidak menyayangimu? Hanya saja, aku memutar otak mencari alasan yang masuk akal. Hanya saja apa? Bai Ningbing mendongakkan wajah kecilnya dan bertanya. Air di matanya secara ajaib sedikit menghilang. Berkilau dengan tatapan licik. Aku melihat layar komputer, sudut pandang penonton setelah karakterku mati, serta makian rekan tim yang masih memenuhi layar. Aku memantapkan hati, mengertakkan gigi. Hanya saja, tiba-tiba aku merasa game sampai ini membosankan. Mana ada yang lebih menarik daripada memeluk sayangku? Tidak main lagi. Aku mengosongkan satu tangan, dan dengan tegas menekan tombol power komputer. Layar seketika padam. Dunia jadi tenang sekarang. Suamiku adalah yang terbaik. Bai Ningbing segera tersenyum setelah menangis. Seperti seekor kucing kecil yang berhasil mencuri ikan, dia menggesekkan tubuhnya di pelukanku dengan puas. Mencari posisi yang lebih nyaman. Pipinya menempel dan menggesek dadaku. Aku sudah tahu suamiku paling sayang Ningbing. Dia mengambil ponsel dan dengan mahir membuka game puzzle sederhana. Kalau begitu suamiku temani aku main ini. Jadilah bantal sandaranku. Aku menghela napas pasrah. Daguku kembali bersandar di atas kepalanya yang berambut halus. Pasrah menjadi bantal manusia ini. Merasakan sentuhan lembut dan hangat di pelukanku. Serta aroma stroberi yang manis dari tubuhnya. Aku menunduk melihat bibir merah mudanya yang sedikit mengerucut saat fokus bermain game. Dan juga yang berada tepat di depan mata. Dada besar yang naik turun mengikuti napas. Okelah. Apa artinya S5 kill? Anggap saja makian rekan tim sebagai musik latar. Beban yang manis namun berat ini. Aku menyerah. Siapa suruh aku mendapatkan gantungan manusia seperti ini? Alat pengikat yang luar biasa. Ditambah senjata mematikan ukuran 36D. Tritunggal pembunuh tulang leher. Pacar yang sangat manja dan lengket. Hari-hari berlalu dalam serangan kemanjaan Bai Ningbing yang menyusup ke segala celah. Terus bergulir dengan rasa sakit sekaligus bahagia. Sampai pada suatu Selasa sore yang panas. Perusahaan teknologi era inovasi tempatku bekerja, seperti dijatuhi bom air dalam. Seketika menjadi gempar. Perusahaan telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar. Produk unggulan yang sangat diharapkan. Kode sumber algoritma inti AI Tianqiong telah bocor. Begitu aku masuk pintu, aku langsung dipanggil ke kantor oleh Direktur Wang Deva. Wang Deva mengeluarkan bukti pesan yang dikirim dari alamat emailku. Katanya, akulah orang yang membocorkannya. Feng Yuan, mulai sekarang. Serahkan kartu identitasmu, kartu akses pintu dan semua perangkat elektronik yang diberikan perusahaan. Sebelum hasil penyelidikan keluar, mohon kerjasamamu. Jangan tinggalkan kota ini. Departemen Hukum akan segera mengirimkan surat pengacara resmi kepadamu. Vonis dingin itu terasa seperti palu berat yang menghantam keras dadaku. Aku merasa dunia berputar. Tangan dan kakiku terasa dingin. Aku menyeret langkahku yang berat. Seperti mayat hidup, aku kembali ke rumah kontrakan kecilku dan Bai Ningbing. Bahkan suara kunci yang berputar di lubangnya pun terasa sangat kaku. Baru saja pintu terbuka sedikit. Aroma manis susu stroberi yang akrab langsung tercium. Kemudian sebuah sosok berwarna merah muda, seperti peluru kecil, menghambur ke dalam pelukanku. Suamiku, kamu sudah pulang. Kenapa hari ini pulang cepat sekali? Suara Bai Ningbing masih penuh semangat. Seperti denting lonceng angin yang jernih. Dia berjinjit, secara terbiasa ingin mengecup pipiku. Namun sebelum bibir kecilnya menyentuh target, dia dengan tajam menyadari ada yang tidak beres. Tubuhku kaku seperti batu. Pelukanku terasa dingin. Tanpa ada respons sedikit pun. Rasa terpuruk dan putus asa yang terpancar dari diriku. Aura kegelapan yang menyelimuti. Begitu pekat hingga membuat hatinya bergetar. Bai Ningbing segera menghentikan gerakannya. Tangan kecilnya menangkup wajahku. Menatap mataku dengan cemas. Suamiku, kamu kenapa? Wajahmu terlihat sangat pucat. Apa yang terjadi? Sepasang mata besar yang biasanya penuh dengan senyum dan ketergantungan itu. Kini dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketegangan. Bersinar dengan sangat terang.
Aku menatap wajah kecil di hadapanku yang penuh dengan kepedulian dan kemurnian. Cangkang keras yang kupaksakan sepanjang jalan seketika hancur. Jakunku naik turun. Rasa terzalimi dan ketidakberdayaan yang besar datang menerjang seperti ombak. Hampir menenggelamkanku. Aku membuka mulutku. Suaraku kering dan serak, membawa kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Ningbing, aku mungkin sedang dalam masalah besar. Aku hampir menghabiskan seluruh tenagaku untuk menceritakan kejadian di perusahaan secara terputus-putus. Tuduhan Wang Deva. Kemungkinan ganti rugi dalam jumlah besar dan ancaman penjara. Semuanya ku keluarkan sekaligus. Setiap kalimat yang kuucapkan terasa seperti mengiris hatiku sendiri. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Tanpa menyela, senyum di wajahnya menghilang. Sepasang mata besar yang biasanya terlihat polos dan bingung itu, saat ini justru tampak sangat tenang. Di kedalamannya, seolah ada cahaya dingin yang berkumpul dan mengalir dengan cepat. Lengan yang memelukku, tanpa sadar mengerat. Tubuh kecilnya tampak tegang seperti dawai yang ditarik. Saat aku menyebutkan tentang mata-mata bisnis, ganti rugi puluhan juta, dan kemungkinan di penjara, alis Bai Ningbing berkerut rapat. Bibir merah mudanya terkatup menjadi garis yang keras kepala. Dia omong kosong. Baru saja aku selesai bicara, Bai Ningbing tiba-tiba melontarkan sebuah kata. Kata kasar yang sangat tidak sesuai dengan penampilan manisnya. Suaranya tidak keras, namun sangat tegas, membawa dingin yang tidak bisa dibantah. Dia melepaskan pelukannya dari tubuh kecilnya, dan berdiri dengan tegak, mendongakkan wajah kecilnya. Tatapannya tajam seperti pecahan es yang runcing. Wang Deva, si botak tengah itu, memfitnah dan menjebak orang. Hebat sekali mainnya. Suamiku bukan orang seperti itu. Berani dia menyentuhmu. Akan kubuat dia menyesal dan menanggung akibatnya. Pernyataan garang yang tiba-tiba ini membuatku yang sedang tenggelam dalam keputusasaan menjadi terpana. Aku menatap kosong gadis kecil di depanku yang tiba-tiba memancarkan aura kuat. Sedikit tidak mampu bereaksi. Apakah ini benar-benar gadis yang hanya tahu cara bermanja-manja dan merajuk, yang bahkan tutup botol air mineral pun harus aku yang bukakan? Si manja kecilku, Ningbing, aku baru saja ingin mengatakan sesuatu. Namun Bai Ningbing mengulurkan jari putihnya, menempelkan jari itu dengan lembut di bibirku, menghentikanku. Esti, sayang, jangan bicara. Suaranya kembali menjadi lembut, namun nadanya sangat tegas, membawa kekuatan yang menenangkan hati. Pergilah mandi air hangat dulu, rilekskan dirimu. Jangan pikirkan apapun, serahkan padaku. Aku sudah memesankan ikan bakar favoritmu lewat ojek online. Sebentar lagi sampai. Setelah bicara, dia mendorongku masuk ke kamar mandi tanpa memberi kesempatan membantah. Lalu dia berbalik, seperti kelinci kecil yang lincah. Dia berlari cepat masuk ke dalam kamar tidur. Pintu tertutup dengan bunyi debuman. Aku berdiri di depan pintu kamar mandi, mendengar sayup-sayup suara berisik dari dalam kamar. Suara ketikan keyboard mekanik yang rapat dan cepat. Begitu cepat dan terburu-buru. Seperti mantra yang memukul daun pisang. Sama sekali bukan ritme santai seperti saat dia bermain game kecil biasanya. Kebingungan di hatiku seperti permukaan danau yang dilempari batu. Riaknya melebar dan menyebar. Apa yang sedang dia lakukan? 2 hari berikutnya bagiku adalah siksaan seperti di neraka. Aku seperti binatang buas yang terperangkap, terbelenggu oleh rantai tak kasat mata di dalam rumah kontrakan kecil ini. Ponselku terasa seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Setiap getarannya membuat jantungku berdegup kencang karena takut. Aku mencari kasus-kasus serupa di internet dengan gila-gilaan, berusaha menemukan secercah harapan untuk membalikkan keadaan. Namun, pasal-pasal hukum yang dingin dan berita-berita tentang mereka yang akhirnya masuk penjara hanya membuatku semakin putus asa. Tidak ada kabar apapun dari pihak Wang Deva. Perusahaan juga tidak menunjukkan pergerakan lebih lanjut. Keheningan sebelum badai seperti ini terasa lebih menyesakkan daripada serangan langsung. Hanya Bai Ningbing yang menjadi satu-satunya pelampung di rawa keputusasaan ini. Dia tidak lagi menempel padaku sepanjang waktu seperti sebelumnya, menjadi seperti aksesori manusia yang menggantung, melainkan menjadi sangat pengertian. Dia menemaniku dengan tenang. Saat aku berjalan mondar-mandir dengan gelisah di ruang tamu, dia akan memberikan segelas air hangat dalam diam. Saat aku melamun menatap layar komputer, dengan tatapan kosong, dia akan bersandar lembut di sampingku, memelukku dengan tangan kecilnya yang lembut.
Tangan dingin itu kan menyalurkan kekuatan tanpa kata-kata. Dia bahkan tidak seperti biasanya merengek ingin bermain game atau menonton kartun. Hanya saja aku menyadari bahwa di dalam mata besarnya yang indah, sesekali terlintas kilatan cahaya yang sangat fokus dan dingin. Waktu yang dia habiskan dengan tablet atau ponselnya terlihat jauh lebih lama. Jarinya bergerak cepat menggeser dan mengetik di atas layar. Ekspresinya serius. Alis kecilnya terkadang berkerut, terkadang mengendur, seolah sedang menangani sesuatu yang sangat penting. Saat aku mendekat, dia akan dengan cepat menggantinya kembali ke game puzzle, atau antarmuka game ganti baju yang imut, lalu mendongak dan memberiku senyum manis. Senyum yang mengandung arti menenangkan. Suamiku, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Dia selalu berkata seperti itu. Nadanya lembut, namun membawa keyakinan yang aneh. Keraguan di hatiku semakin dalam. Pacar kecilku ini sepertinya menyembunyikan rahasia yang tidak aku ketahui. Tapi saat ini krisis kelangsungan hidup yang besar membuatku sesak napas. Aku benar-benar tidak punya energi lebih untuk menyelidikinya. Pagi hari ketiga, bel pintu berbunyi dengan cara yang kasar dan tidak bisa ditolak. Ding dong, ding dong, ding dong. Bunyi bel yang terburu-buru itu seperti mantra kematian, memukul keras sarafku yang sudah tegang. Aku tersentak bangun dari sofa. Wajahku seketika pucat pasi. Apa yang seharusnya datang akhirnya tiba juga. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyeret kakiku yang terasa berat seperti timah menuju pintu. Jari-jariku sedikit gemetar saat menyentuh gagang pintu yang dingin. Aku bahkan bisa mendengar sayup-sayup suara percakapan yang sengaja direndahkan dari luar pintu. Tepat pada saat itu, sebuah sosok berwarna merah muda bergerak lebih cepat dariku. Bai Ningbing seperti kilat, mengenakan piyama bulu karol bermotif stroberi yang menggemaskan, dengan kaki putih telanjang, tiba-tiba menerjang melewatiku, dan lebih dulu menghalangi di depan pintu. Tubuh kecilnya memancarkan aura yang luar biasa, seperti seekor kucing yang bulunya berdiri untuk melindungi anaknya. Klik, pintu kubuka. Di luar pintu berdiri dua orang polisi berseragam. Ekspresi mereka serius, tatapan mereka tajam. Pandangan mereka melewati Bai Ningbing yang menghalangi di depan, dan tertuju padaku. Apakah Anda Tuan Feng Yuan? Kami adalah petugas dari Detasemen Investigasi Ekonomi Biro Kota. Mereka menunjukkan lencana dengan nada bicara yang sangat formal mengenai kasus kebocoran rahasia dagang perusahaan teknologi era inovasi. Ada beberapa hal yang mengharuskan Anda ikut bersama kami untuk membantu penyelidikan. 4 kata membantu penyelidikan yang dingin itu terasa seperti jatuhnya palu hakim terakhir. Hatiku tenggelam hingga ke dasar. Keputusasaan seketika mencengkeram jantungku, membuatku hampir tidak bisa bernapas. Jernih dan nyaring, terdengar suara manja yang tegas dan tidak bisa dibantah. Bai Ningbing merentangkan kedua tangannya, seperti dinding kecil namun sangat kokoh yang menghalangi di depanku. Dia mendongakkan wajah kecilnya, menatap balik pandangan menyelidik kedua polisi itu tanpa rasa takut. Wajah boneka yang biasanya terlihat lembut dan polos itu, kini tampak tegang dengan tatapan mata yang sangat tajam. Suamiku pasti bukan pelakunya. Polisi itu bertanya dengan bingung. Apa ada buktinya? Bai Ningbing mengangkat dagunya, tatapannya tajam. Tanpa ada sedikit pun rasa gentar, dia tiba-tiba berbalik dan berlari kembali ke ruang tamu. Gerakannya cepat seperti embusan angin. Beberapa detik kemudian, dia berlari kembali. Di tangannya ternyata memeluk sebuah tablet yang lebih besar dari wajahnya. Jarinya bergerak cepat di layar untuk membuka kunci. Lalu dia langsung membuka sebuah antarmuka yang terlihat sangat rumit, penuh dengan berbagai hal yang berkedip cepat, berupa kode-kode dan jendela pemantauan. Gaya antarmuka itu terasa dingin, kaku, dan profesional, penuh dengan nuansa teknologi. Sangat berbeda dengan hal-hal imut yang biasa dimainkan Bai Ningbing. Aku hanya melirik sekilas, dan jantungku langsung berdegup kencang. Antarmuka itu terasa sangat familiar, sama dengan yang digunakan di internal perusahaanku. Sistem backend yang digunakan untuk mengambil rekaman keamanan area tertentu. Setidaknya ada kemiripan sekitar 70 atau 80%, namun tampaknya jauh lebih canggih. Bai Ningbing sepenuhnya mengabaikan tatapanku yang penuh keraguan. Jari-jarinya yang putih dan ramping beroperasi dengan cepat dan presisi di atas layar yang dingin. Gerakan klik, geser, dan perbesaran dilakukan dengan sangat lancar, membawa ketenangan yang sangat kontras dengan usia dan penampilannya. Pak Polisi,
Suara Bai Ningbing tidak lagi terdengar dingin, melainkan jernih dan tenang, membawa kepercayaan diri seseorang yang memegang kendali penuh atas situasi. Dia memutar layar tablet ke arah kedua petugas polisi, sambil bergeser memberi ruang dan memberi isyarat. Aku pun ikut melihat. Di layar sedang diputar beberapa potongan rekaman pengawas yang telah diedit, namun dengan garis waktu yang berkesinambungan. Di dalam garasi bawah tanah, seorang pria berhoodie yang mencurigakan berdiri di samping mobilku, menggunakan teknik khusus untuk membuka pintu mobil. Di layar muncul dua tangkapan layar perbesaran yang jelas secara berdampingan. Di sebelah kiri adalah pintu masuk garasi bawah tanah. Profil samping pria berhoodie yang tertangkap kamera pengawas. Meskipun pinggiran topinya ditekan sangat rendah, namun garis rahang dan ciri telinganya terlihat jelas. Di sebelah kanan ternyata adalah foto kerja Wakil Direktur Teknis, Wang Deva. Sudut yang sama, rahang yang sama. Kemiripan garis rahang dan ciri telinganya mencapai lebih dari 90%. Kemudian Bai Ningbing memanggil rekaman dari kamera rahasia perusahaan. Rekaman itu menunjukkan Wang Deva sedang memanfaatkan jendela waktu pembaruan informasi untuk memalsukan identitasku. Pak Polisi, suara Bai Ningbing bagaikan butiran es yang jatuh ke piring jok, jernih dan memiliki daya tembus. Inilah orang yang sebenarnya menyusup ke ruang server perusahaan malam itu. Setelah Bai Ningbing selesai berbicara, dia menyerahkan tablet itu dengan mantap kepada petugas polisi yang memimpin. Tidak ada raut kemenangan sedikit pun di wajah kecilnya. Hanya ada rasa keadilan yang dingin dan berat. Seluruh proses analisis data asli, serta jalur perolehan bukti terkait, telah saya susun menjadi satu laporan elektronik yang lengkap. Total 307 halaman. Semuanya ada di sini. Mohon pihak kepolisian memeriksanya sesuai hukum. Mata-mata bisnis yang sebenarnya, dan orang yang menjebak adalah Wang Deva. Suamiku, Feng Yuan, tidak bersalah. Seluruh lorong seketika menjadi sunyi senyap. Dua perwira polisi yang berpengalaman melihat rantai bukti di layar tablet yang begitu mendetail hingga mengerikan. Mulai dari perbandingan ciri rekaman yang intuitif, hingga analisis log jaringan yang profesional, pelacakan NIP, aliran keuangan yang saling terkait satu sama lain. Logikanya sangat rapat. Benar-benar seperti materi dakwaan kriminal tingkat buku teks. Ekspresi serius di wajah kami digantikan oleh keterkejutan dan rasa tidak percaya. Tatapan mata berubah dari menyelidiki menjadi melihat penjahat sepenuhnya. Aku sendiri merasa seperti tersambar petir. Seluruh tubuhku terpaku di tempat. Otakku benar-benar berhenti berfungsi. Aku membelalakan mata, menatap tajam ke arah Bai Ningbing, ke arah tablet kecil di tangannya. Lalu aku menoleh cepat ke arah pacar kecilku yang mengenakan piyama stroberi, yang baru saja mengeluarkan energi yang mengguncang dunia. Banjir informasi yang besar menghancurkan seluruh persepsiku. 2 hari ini dia memeluk tablet itu, bukan untuk bermain, melainkan sedang melakukan perang yang sunyi namun mematikan. Dia tidak hanya sudah mengetahui segalanya sejak awal, bahkan saat aku masih terperosok dalam keputusasaan, dan merasa bingung serta tak berdaya. Dia sudah diam-diam mengumpulkan bukti dengan kekuatan yang dahsyat untukku. Bukti yang cukup untuk membalikan keadaan, bahkan cukup untuk menghancurkan lawan hingga ke neraka. Laporan pengawasan 307 halaman, analisis jaringan tingkat peretas, pelacakan rantai dana ke rekening luar negeri. Ini tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tapi juga sumber daya energi yang tak terbayangkan dan latar belakang yang sangat dalam. Sebenarnya siapa pacar loli manjaku ini? Perwira polisi yang memimpin adalah orang pertama yang tersadar dari keterkejutannya. Dia menatap Bai Ningbing dengan dalam, lalu menatap dengan sangat serius ke arah samping, yang juga berada dalam kondisi terpaku. Dengan sungguh-sungguh menerima tablet yang terasa berat itu. Nona Bai, suara perwira itu membawa keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya. Bukti ini sangat penting. Kami akan segera melakukan verifikasi. Jika situasinya terbukti benar. Dia terdiam sejenak, tatapannya tajam seperti elang. Wang Deva tidak akan bisa melarikan diri. Dia berbalik ke arahku, nadanya menjadi jauh lebih lembut, bahkan membawa sedikit rasa bersalah. Tuan Feng, berdasarkan bukti-bukti baru yang besar ini, situasinya telah berubah. Mohon Anda tetap berada di rumah untuk sementara waktu. Pastikan komunikasi tetap lancar. Dan bekerja samalah dengan kami untuk kemungkinan pemeriksaan selanjutnya. Sebelum bukti-bukti diverifikasi dengan jelas, kami tidak akan mengambil tindakan paksa terhadap Anda. Terima kasih,
"Terima kasih, Pak Polisi." Aku terbangun dari lamunanku. Suaraku terasa kering dan serak. Guncangan besar membuatku hampir tidak bisa berdiri tegak. Aku hanya bisa berterima kasih secara mekanis. Kedua perwira polisi itu melirik Bai Ningbing lagi. Tatapan mereka rumit, membawa rasa ingin tahu dan sedikit rasa hormat yang samar. Kemudian mereka berbalik dan pergi dengan cepat. Suara langkah kaki yang berat di lorong perlahan menjauh, memisahkan kebisingan dari dunia luar. Udara seolah membeku, hanya ada kami berdua. Suara napas yang sedikit terengah-engah terdengar jelas. Aku perlahan dan kaku berbalik menatap Bai Ningbing. Tatapanku menjadi sangat rumit, terkejut dan bingung, tidak percaya, serta ada sedikit rasa takut yang baru kusadari. Aku merasa seolah baru pertama kali benar-benar mengenal gadis di hadapanku ini. Bai Ningbing telah menghilangkan aura tajam yang ia tunjukkan saat menghadapi polisi tadi. Dia menundukkan kepalanya. Jarinya tanpa sadar meremas baju tidurnya, bagian bawah baju yang berbulu itu. Seperti seorang siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan dan sedang menunggu teguran. Baju tidur stroberi yang lucu itu saat ini justru terasa seperti pakaian dengan kontras yang luar biasa. Mengingatkanku betapa surrealis semua yang baru saja terjadi. "Ningbing," suaraku kering seperti gesekan amplas. Aku berbicara dengan susah payah. Setiap kata terasa sangat berat. Bukti-bukti itu, tatapanku jatuh pada tangannya, pada tablet yang tampak biasa saja itu. Jakunku naik turun. "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Aku bertanya dengan sangat berat. "Log server email, analisis firewall jaringan internal, pelacakan akun lepas pantai. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh penggemar teknologi biasa. Itu membutuhkan teknik peretasan tingkat tinggi dan sumber daya jaringan informasi yang sangat besar." Bai Ningbing terdiam selama beberapa detik, kemudian seolah telah membulatkan tekad. Dia menarik napas dalam-dalam, mendongak, dengan berani menyambut tatapan menyelidikku. Di mata besarnya itu tidak ada lagi kepolosan dan ketergantungan seperti biasanya. Sebagai gantinya, ada kejujuran yang jernih, serta sedikit rasa gugup yang nyaris tak terlihat. Dia tidak menjawab secara langsung, melainkan menjulurkan jari putihnya yang ramping pada ikon yang terlihat seperti permainan puzzle biasa. Dengan gerakan tangan yang sangat kompleks dan cepat hingga hampir tak terlihat, dia mengklik berkali-kali. Setelah menggeser beberapa kali, terdengar suara denting pelan. Antarmuka permainan di layar memudar seperti riak air, digantikan oleh antarmuka autentikasi berwarna biru tua yang gayanya sangat sederhana, namun penuh dengan nuansa teknologi masa depan. Di tengah antarmuka terdapat lencana yang terbentuk dari bintang-bintang dan aliran data abstrak yang berputar perlahan. Di bawahnya terdapat beberapa baris informasi. Pengguna, Bai Ningbing, tingkat izin tertinggi. Melalui grup Lingyun, aku menggumamkan nama itu. Pupil mataku tiba-tiba menyusut hingga batas maksimal. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Nama ini terlalu ku kenal. Itu adalah naga bisnis super yang bermarkas di kota ini, yang pengaruhnya mencakup seluruh negeri bahkan dunia. Penguasa tersembunyi di bidang keuangan, teknologi, properti, dan berbagai bidang lainnya. Terputus. Sosok yang bahkan harus dipandang tinggi oleh pemodal di balik era inovasi kami. Pendirinya, Bai Zhengnan, bahkan selalu bertengger di puncak daftar orang terkaya. Sosok legendaris yang keberadaannya sangat misterius. Sebuah fragmen ingatan yang telah lama terkubur, menyambar seperti kilat, membelah pikiranku yang kacau. Itu terjadi sudah lama sekali, saat Bai Ningbing sedang asyik bermain ponsel di pelukanku. Dia melihat berita tentang grup Lingyun yang mengeluarkan dana besar untuk meningkatkan sistem IT, markas besar mereka. Dia mengeluh dengan santai. Apa gunanya menghabiskan uang sebanyak itu? Printer rusak di perusahaanku sering macet sampai bisa membuat orang gila. Setiap kali mencetak dokumen rasanya seperti sedang menghadapi bencana. Aku benar-benar ingin membongkarnya dan menjualnya sebagai besi tua. Saat itu aku hanya menganggapnya sebagai ocehan gadis kecil. Tentang masalah logistik harian di perusahaan keluarganya. Aku bahkan tersenyum sambil mengusap kepalanya untuk menghiburnya. Sekarang jika diingat kembali, nada bicara itu sama sekali bukan keluhan, melainkan ketidakpuasan yang merendahkan namun manja.
Seperti seorang pemilik yang merasa tidak puas dengan setangkai bunga di tamannya, karena tumbuh kurang indah. Grup Lingyun adalah perusahaan keluarganya. Aku merasa pandanganku tentang dunia runtuh seketika, dan tersusun kembali. Aku menatap wajah mungil yang masih terlihat kekanak-kanakan dan cantik di hadapanku, bahkan sedikit memerah karena gugup melihat piyama stroberi yang kekanak-kanakan dan lucu yang ia kenakan. Dan sertifikasi otoritas tertinggi dari grup Lingyun, rasa absurd yang luar biasa dan guncangan yang kuat, bagaikan tsunami, seketika menenggelamkanku. Aku tiba-tiba melangkah maju, kedua tanganku terangkat tanpa terkendali dan mencubit dengan kuat pipi Bai Ningbing yang lembut dan masih memiliki lemak bayi. Suamiku, sakit. Bai Ningbing yang tidak siap langsung menangis keras. Mata besarnya seketika tertutup lapisan air mata, menatapku dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Bai Ningbing, suaraku sedikit bergetar karena keterkejutan yang luar biasa, dan rasa kesal karena telah dibohongi selama ini. Aku mengertakkan gigi. Setiap kata seolah terperas keluar dari sela-sela gigiku. Kamu pembohong kecil. Masih ada berapa banyak kejutan lagi yang aku tidak tahu. Apa itu wajah kekanak-kanakan yang menggemaskan? Apa itu si manja yang lembut? Ini jelas-jelas penguasa kecil yang menyamar sebagai kelinci. Ternyata dia adalah anggota konglomerat papan atas yang menyembunyikan kemampuannya. Seorang putri kaya yang bisa membalikkan keadaan dalam sekejap, mengendalikan segalanya. Bos besar yang bisa menginjak-injak mata-mata bisnis seperti semut. Bai Ningbing, karena pipinya sedang kukubit, cara bicaranya menjadi agak tidak jelas. Namun mata besarnya yang berair itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, mata itu memancarkan cahaya yang aneh. Seolah-olah akhirnya tiba saat yang telah lama dinantikannya. Dia tidak mencoba memberontak, malah mengulurkan tangan kecilnya, dengan berani memeluk leherku. Memanfaatkan tekanan saat aku mengubit pipinya, dia berjinjit, menempelkan tubuh hangatnya erat-erat kepadaku. Bibirnya mendekat ke telingaku, napas yang hangat, dengan aroma manis stroberi yang menyapu daun telingaku. Suaranya sangat rendah, membawa kelicikan seperti iblis kecil, dengan senyuman dan keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya. Kejutan terbesarnya adalah, dia sengaja berhenti sejenak, merasakan tubuhku yang seketika menjadi kaku. Baru kemudian dia mengumumkannya dengan bangga kata demi kata, "Suamiku, kamu telah diculik oleh nona muda ini untuk selamanya melalui rencana yang matang. Sejak pertama kali kamu dengan canggung membantuku memungut dokumen yang jatuh ke lantai, dan telingamu memerah karena tidak berani menatapku. Sejak saat itu, kamu sudah menjadi mangsaku, mangsa penculikan yang tidak bisa melarikan diri." Kepalaku terasa berdengung, seperti kembang api yang meledak. Kepingan detail tak terhitung yang sebelumnya kuabaikan, seketika terhubung oleh kalimat ini, menunjuk dengan jelas ke satu jawaban. Pertemuan yang kukira adalah takdir yang tak sengaja itu, saat dia dengan ceroboh menjatuhkan dokumen, dan aku membantu memungutnya seperti pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Teh susu yang diberikan dengan tepat sesuai seleraku, waktunya, pengetahuannya yang sangat mendalam tentang kebiasaan hidupku, dan tekanan pekerjaanku. Sifat manjanya yang muncul di saat yang tepat, membuatku terbiasa tenggelam di dalamnya, hingga tak bisa lepas lagi. Ternyata semua kebetulan itu, semua kemanisan itu, semua takdir itu, sejak awal, adalah rencana matang dari leluhur kecil ini. Sebuah perburuan yang direncanakan langkah demi langkah. Guncangan besar membuatku kehilangan kata-kata. Genggamanku pada pipinya pun tanpa sadar mengendur. Bai Ningbing mengambil kesempatan untuk melepaskan diri. Namun dia tidak menjauh. Sebaliknya, dia seperti binatang kecil yang akhirnya menangkap mainan kesayangannya, merentangkan kedua tangannya, menggunakan seluruh tenaganya untuk menghambur ke pelukanku, memeluk pinggangku dengan sangat erat dan kuat, membenamkan wajah kecilnya yang panas di dadaku. Suaranya terdengar teredam, dengan nada sengau yang kental dan kerinduan seperti baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. "Suamiku, aku takut sekali. Aku benar-benar takut mereka akan membawamu pergi. Aku takut terjadi sesuatu padamu." Saat menghadapi polisi tadi, aura keberanian dan ketangguhannya hilang tak berbekas. Yang tersisa hanyalah gemetar karena ketakutan dan ketergantungan sepenuhnya. "Aku tidak peduli siapa kamu, seberapa biasa dirimu. Bagiku, kamu adalah suami terbaik. Suamiku, tidak ada yang boleh menindasmu."
Pengakuan rapuh yang tiba-tiba melepaskan semua penyamaran ini, seperti sebuah pukulan tinju yang lembut, menghantam keras bagian paling lunak di hatiku. Semua keterkejutan dan keanehan, bahkan sedikit rasa kesal karena telah ditipu. Semuanya lenyap saat dia mengucapkan kata suamiku dengan nada terisak. Tubuhku yang kaku perlahan mulai melemas. Setelah ragu sejenak, akhirnya lenganku yang kuat terangkat perlahan. Dengan kekuatan yang terasa seperti pasrah namun sangat menghargai. Membalas pelukan di pelukanku dengan sangat erat. Identitas ini memang mengguncang dunia. Namun pada hakikatnya, dia tetaplah gadis kecilku yang manja. Bodoh, aku berbisik seperti sedang menghela napas. Daguku menggesek lembut puncak kepalanya. Suaraku serak, namun membawa kehangatan setelah melewati masa sulit. Kamulah kejutan terbesar yang sebenarnya. Setelah semuanya mereda, kecepatan penangkapan Wang Deva sangatlah mengejutkan. Bukti setebal 300 halaman setingkat senjata yang diberikan Bai Ningbing. Di bawah pemeriksaan profesional pihak kepolisian. Dengan cepat terbukti benar tanpa keraguan. Memalsukan catatan akses masuk. Mengendalikan jarak jauh untuk menjebak orang lain. Menerima suap dalam jumlah besar dari luar negeri. Menjual rahasia bisnis inti. Berbagai kejahatan ini dijumlahkan hukumannya. Wang Deva langsung mendapatkan paket mewah berupa borgol perak. Sepertinya sisa hidupnya akan dihabiskan untuk merenung dalam jeruji besi. Era inovasi. Perusahaan mengalami guncangan besar. Benalu yang sebenarnya telah dibersihkan. Meskipun proyek tersebut mengalami pukulan berat, namun tim inti berhasil diselamatkan. Setelah manajemen tingkat atas mengetahui beberapa detail internal yang tidak bisa diungkapkan, sikap mereka terhadapku berubah 180 derajat. Tidak hanya mencabut semua tuduhan, memulihkan posisiku, bahkan secara aktif memberikan kompensasi mental yang besar dan bonus proyek. Sikap mereka sangat rendah hati. Hampir saja mereka memujaku seperti seorang bodhisattva. Hidupku tampaknya kembali tenang. Bukan tenang, tapi justru lebih kacau. Nona besar Bai Ningbing, setelah identitasnya terungkap, seolah-olah benar-benar membebaskan dirinya sendiri. Kemampuan manjanya langsung menembus langit, berevolusi ke tingkat yang tidak masuk akal. Dulu dia seperti aksesori manusia. Sekarang dia adalah aksesori yang terikat sepenuhnya dari segala sisi. Ditambah pengawasan ketat 24 jam. Saat aku lembur menulis kode di ruang kerja, dia menyiapkan meja kecil di sampingku. Sambil memainkan game puzzle-nya, Tuhan yang tahu apakah dia sedang menyamar lagi. Menggunakan sistem belakang untuk memantau pasar keuangan global. Dua kaki putih kecilnya berayun-ayun. Sesekali dia mendekat, entah itu mencolek pipiku, atau langsung memasukkan sebutir anggur yang sudah dikupas ke mulutku. Dengan alasan bahwa itu adalah suplemen energi untuk programmer. Saat aku pergi ke minimarket di bawah untuk membeli rokok, meskipun setelah ketahuan olehnya, aku dipaksa untuk berhenti merokok. Belum sampai 3 menit, permintaan panggilan videonya pasti akan berbunyi tepat waktu. Wajah kecil di layar itu terlihat sangat serius. Suamiku, laporkan posisimu, apakah ada orang mencurigakan yang mendekat, apakah nona ini perlu mengirim bantuan lewat airdrop, maksudnya teh susu dan camilan. Yang paling tidak masuk akal adalah, bahkan saat aku pergi ke toilet pria, dia harus berjaga di luar pintu. Setiap 30 detik dia akan memanggil dengan suara imut. Suamiku, kamu masih di sana? Apa kamu terjatuh ke dalam? Perlu aku bantu tarik keluar? Aku dibuat tertawa sekaligus menangis tersiksa oleh rasa sesak yang manis ini. Aku merasa seperti pende nasional yang dijaga ketat oleh sistem keamanan tingkat tinggi. Begitu aku menunjukkan sedikit rasa tidak sabar, mata besar Nona Bai akan segera berkaca-kaca. Mulut kecilnya mengerucut, menuduhku bahwa setelah mendapatkannya, aku tidak lagi menghargainya. Ternyata aku membencinya karena terlalu manja. Semua laki-laki itu sama saja, tidak bisa dipercaya. Setelah rentetan serangan kata-kata itu, tidak ada pilihan lain bagiku selain menyerah, menariknya ke dalam pelukanku, dan membujuknya agar tenang. Aku akhirnya mengerti, leluhur kecil ini bukan hanya punya latar belakang kuat dan manja, tapi kemampuannya benar-benar setingkat bom nuklir. Penyamarannya selama ini mungkin hanya menggunakan 30% kemampuannya. Akhir pekan ini, jarang sekali aku tidak lembur. Aku dibujuk dan dipaksa oleh Bai Ningbing untuk pergi berkencan. Namun mobil terus melaju keluar dari pusat kota, menuju teluk penyambutan dengan pemandangan yang indah. Kita mau kemana?
Aku melihat pemandangan di luar jendela yang semakin asing. Aku bertanya dengan heran, nanti juga tahu, ini kejutan. Bai Ningbing mengedipkan matanya dengan misterius. Wajah kecilnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan antisipasi. Mobil akhirnya berhenti di sebuah dermaga kapal pesiar mewah yang privat. Laut biru dan langit cerah. Kapal-kapal pesiar putih berjejer rapi, berkilau di bawah sinar matahari. Bai Ningbing menarik tanganku. Berjalan dengan terbiasa menuju salah satu kapal pesiar putih, yang bentuknya ramping, ukurannya sedang, namun terlihat sangat mewah. Selamat datang di kapal, Tuan Feng. Seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam kapten, dengan pembawaan yang tenang, sudah menunggu di samping tangga kapal. Membungkuk memberi salam dengan hormat. Aku melihat kapal pesiar di depanku yang jelas-jelas sangat mahal ini, lalu melihat kapten yang begitu hormat itu. Kelopak mataku berkedut, ya sudahlah. Nona besar dari grup Ling Yun, memiliki kapal pesiar sepertinya sangat masuk akal. Namun Bai Ningbing tampak sangat bersemangat. Menarik tanganku berlarian di atas dek, menunjuk ke arah burung camar yang terbang di kejauhan. Sambil berceloteh riang, angin laut meniup helai rambutnya yang lembut. Sinar matahari menari-nari di wajah putih bersihnya. Pada saat itu, dia kembali menjadi gadis kecil yang murni dan bahagia. Kapal pesiar itu pun berlayar menuju kedalaman biru laut, di sebuah tempat yang tenang dan damai, dan berhenti di lokasi yang bisa melihat seluruh pemandangan teluk yang indah. Suamiku, tutup matamu. Bai Ningbing tiba-tiba berbalik, menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Mata besarnya menatapku dengan berbinar-binar. Wajah kecilnya sedikit memerah karena bersemangat. Hatiku tergerak, sepertinya aku merasakan sesuatu akan terjadi. Aku segera memejamkan mata. Di telingaku terdengar suara ombak yang lembut. Di ujung hidungku tercium aroma angin laut yang asin dan wangi manis dari tubuhnya. Aku merasakan tangan kecil Bai Ningbing menggenggam lembut tangan kananku. Kemudian sesuatu yang terasa dingin, dengan tekstur logam, dipasangkan dengan hati-hati ke jari manisku. Jantungku berdegup kencang. Sudah, sekarang boleh buka matanya. Suara riang Bai Ningbing terdengar. Aku perlahan membuka mata, menunduk untuk melihat. Di jari manisku ternyata terpasang sebuah cincin pria dengan desain yang sangat unik. Lingkaran cincinnya terbuat dari bahan platina yang dingin. Garis-garisnya tegas dan bersih, penuh dengan kesan kekuatan. Dan di bagian depan cincin tertanam sebuah berlian hitam yang tidak terlalu besar, namun dipotong dengan sangat sempurna, membiaskan kilauan api yang dalam di bawah sinar matahari. Di sekeliling berlian hitam itu, menggunakan benang platina yang sangat halus. Dengan terampil membentuk siluet abstrak manusia kecil. Pose itu jelas terlihat seperti seseorang yang meringkuk dan memeluk sesuatu dengan erat. Aku mengangkat kepalaku, menatap terkejut pada gadis di depanku yang tersenyum cerah. Bai Ningbing juga mengulurkan tangan kirinya. Di jari manisnya terpasang cincin wanita dari seri yang sama, lingkaran platina, yang lebih ramping dan anggun, dihiasi dengan sebutir berlian putih yang murni tanpa celah. Dan di sekitar berlian putih itu, benang platina juga membentuk garis luar sosok manusia abstrak dengan lengan terbuka, yang memeluk dengan erat. Suamiku, lihatlah. Bai Ningbing menyatukan tangan mereka berdua seolah sedang memamerkan harta karun. Sosok abstrak kecil pada kedua cincin itu tepat menyatu. Sosok yang meringkuk itu dipeluk dengan stabil dan rapat. Di dalam dekapan sosok yang merentangkan lengannya, berlian hitam dan berlian putih saling memantulkan cahaya. Yang dipeluk ini adalah kamu. Bai Ningbing menunjuk garis luar sosok kecil yang meringkuk di cincinku, lalu menunjuk sosok kecil yang merentangkan lengan di cincinnya sendiri. Dan yang memelukmu ini adalah aku. Mirip tidak dengan caraku memelukmu biasanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan bangga. Matanya tampak dipenuhi oleh taburan bintang. Berlian hitam melambangkanmu yang keren dan tangguh. Dan berlian putih adalah aku yang lembut dan manis. Tapi dia mendekat ke arahku, berjinjit. Ujung hidungnya hampir menyentuh ujung hidungku. Napas hangatnya terasa berhembus. Dengan senyum licik, seberapa tangguh pun berlian hitam ini, tetap saja dipeluk erat oleh si manis ini. Jangan harap bisa lari seumur hidupmu. Aku menunduk melihat cincin unik di jariku. Melihat dua huruf Inggris kecil yang terukir di bagian dalam lingkaran cincin. BNF. Lalu aku melihat ke depan, pada gadis dengan senyum cerah ini. Dengan tatapan mata yang membara, gadis yang mengumumkan kepemilikannya dengan cara yang paling dominan, aliran panas yang meluap-luap,
seketika menghancurkan seluruh logika dan kata-kataku. Hari-hari saat aku diculik olehnya, sifat manja yang terkadang menyesakkan. Saat ini semuanya berubah menjadi benang platina yang melilit erat, dan tak terpisahkan pada cincin itu. Berubah menjadi cinta yang tulus dan membara seperti matahari di matanya. Perbedaan status apapun, rahasia besar apapun, kekesalan karena sifat manjanya. Pada saat ini, semuanya menjadi tidak berarti. Aku tiba-tiba mengulurkan tangan, menarik wanita kecil yang masih pamer dengan bangga itu, memeluknya dengan sangat erat di dalam dekapan. Begitu kuat kekuatannya, seolah ingin menyatukannya ke dalam darah dan tulangku sendiri. Aku menundukkan kepala, keningku bersentuhan dengan keningnya, napas panas terembus di wajahnya, suaraku serak dan rendah, membawa dominasi kepemilikan mutlak yang belum pernah ada sebelumnya. Bai Ningbing, dengarkan aku baik-baik. Aku mengangkat tanganku yang mengenakan cincin, memegang dagu kecilnya, memaksanya untuk menatapku, dengan mata yang membara seperti api. Kata demi kata, dengan tegas, aku tidak akan pergi, dan kau pun tidak bisa lari. Sesaat setelah kata-kata itu terucap, tanpa ragu aku menunduk, mencium dengan kasar. Bibir merah muda yang selalu bisa mengucapkan kata-kata yang membuat jantungku berdebar tak terkendali. Bukan lagi kelembutan yang sekadar menyentuh, melainkan sebuah pengumuman seperti badai yang menyapu dan menaklukkan wilayah. Bai Ningbing hanya sempat mengeluarkan erangan pendek, sebelum akhirnya ditelan sepenuhnya oleh ciuman yang deras. Ciuman yang membawa rasa hukuman dan kepemilikan mutlak. Awalnya dia tertegun, namun kemudian, cahaya luar biasa terpancar dari mata besarnya yang indah. Seolah-olah telah menantikannya sejak lama. Dia tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya, dia merentangkan lengannya yang ramping, memeluk leherku dengan lebih erat lagi, berjinjit, dan membalas dengan penuh gairah. Angin laut dengan aroma asin berhembus melewati dek kapal, meniup helai rambut kami hingga saling terjalin. Sinar matahari jatuh menyinari kami yang berpelukan erat, pada sosok kami yang sedang berciuman dengan panas, memberikan lapisan tepian emas yang hangat, berlian hitam dan putih pada kedua cincin, sesekali berbenturan di tengah gerakan ciuman itu, menghasilkan suara dentingan kecil yang jernih, seperti detak jantung kami yang beresonansi hebat untuk waktu yang lama. Sampai kami berdua terengah-engah, aku baru sedikit melepaskannya, namun lenganku masih melingkari pinggangnya dengan posesif. Wajah kecil Bai Ningbing memerah, bibirnya tampak lembab dan sedikit membengkak, matanya berkabut oleh air mata yang samar, namun bersinar dengan luar biasa. Seperti seekor kucing kecil yang baru saja berhasil mencuri ikan dan tidak pernah merasa puas. Aku melihat penampilannya yang seperti ini. Jakunku bergerak naik turun. Pandanganku menyapu kapal pesiar mewah ini. Tiba-tiba teringat sesuatu. Sudut bibirku membentuk senyum nakal. Benar juga, aku menunduk dan mendekatinya, hingga ke ujung telinganya yang memerah. Suaraku rendah dan penuh magnetisme. Bukankah kapal ini seharusnya dinamai Ningbing Hao? Aku sengaja berhenti sejenak, menekankan nadanya. Lagi pula, nona gantungan manusiaku ini adalah pemegang tiket permanen untuk kapal ini, kan? Bai Ningbing seketika meradang. Dengan wajah memerah, dia memukul dadaku karena malu dan kesal. Kamu yang gantungan, seluruh keluargamu gantungan. Namun senyum di dasar matanya tidak bisa disembunyikan. Begitu manis, seperti madu yang paling kental. Aku tertawa terbahak-bahak. Dadaku bergetar. Suara tawa itu bergema di antara laut dan langit. Aku menunduk sekali lagi. Kali ini aku mencium kening mulusnya dengan sangat lembut. Aku menatap matanya yang dipenuhi bintang-bintang. Suaraku lembut namun tegas. Kalau begitu, sebut saja kapal Ningbing. Kapal Ningbingku. Kapal Ningbing milik keluarga kita. Laut biru dan langit cerah. Kapal pesiar bergoyang pelan menuju masa depan. Seperti wilayah laut yang luas di depan mata ini. Penuh dengan gelombang yang tak terduga, namun juga menyimpan kemungkinan yang tak terbatas. Dan aku tahu, tidak peduli apakah di depan nanti laut tenang atau badai mengamuk, di sisiku akan selalu ada seseorang yang mengenakan piyama stroberi, dengan wajah kekanak-kanakan dan pipi cabi, terkadang sangat imut, terkadang sangat galak, bisa bermanja-manja, dan juga bisa mengendalikan segalanya, si manja yang sangat lengket. Seperti jangkar kapal yang paling manis dan paling kokoh, mengikatku dengan erat. Dalam petualangan ajaib yang bernama Bai Ningbing ini, aku melakukannya dengan sukarela, dan menikmatinya dengan sepenuh hati. Tamat.